Mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, minggu yang lalu bersama dengan Romo Marto Sujito, kita sudah mempelajari bersama mengenai Ekaristi pada zaman patristik, abad pertengahan, dan apa yang disampaikan oleh kaum reformator. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Ekaristi, sebagaimana yang menjadi ajaran resmi dari gereja. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Saya mulai dari awal dan saya tampilkan. Ekaristi dalam ajaran resmi gereja. Catatan, selama milenium pertama, iman akan Ekaristi sifatnya pasti dan tidak ada masalah. Kita, sebagaimana yang sudah kita lihat minggu yang lalu, belum ada atau belum muncul bid'ah yang mengajarkan ajaran lain. Sebagaimana diimani atau dipegang oleh gereja. Ya, ini berbeda atau konsekuensinya tentu saja ajaran resmi gereja pada milenium pertama belum ada. Nah, ini berbeda dari milenium kedua. Baru pada milenium kedua, gereja merumuskan secara resmi ajarannya mengenai Ekaristi. Berhubung adanya berbagai ajaran sesat. Sebagaimana dalam sejarah gereja, dogma atau ajaran tertentu dari gereja itu sebagian itu muncul atau dirumuskan karena adanya bid'ah atau adanya ajaran sesat. Demikian juga dalam atau terkait dengan Ekaristi ini. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, kasus Beringarius. Kasusnya seperti apa? Beringarius sendiri adalah seorang imam dari gereja katedral di Tours, Perancis, yang menyangkal realis presensia. Dia dengan tegas mengatakan bahwa roti dan anggur itu bukan tubuh dan darah Kristus yang real. Maka sebagai tanggapan ia dikutuk oleh gereja dan di Roma pada tahun 1059 ia harus menandatangani pernyataan iman akan realis presensia. Setelah menandatangani, lalu dia kembali ke tempat di mana dia bertugas. Sepulangnya, ia ternyata pulang ke tempatnya dia bertugas, ternyata dia kumat lagi, dalam arti dia mengajarkan atau menyangkal realis presensia. Maka dia kemudian harus ke Roma lagi tahun 78 sampai 79. Dari pernyataan atau penyangkalan yang dilakukan oleh Beringarius ini, lalu gereja secara tegas menyatakan ajarannya mengenai realis presensia. Selanjutnya pengakuan iman dari Paus Innocentius ketiga. Apa yang disampaikan oleh Paus Innocentius ketiga ini terkait dengan kelompok bid'ah Waldensis, yaitu gerakan awam yang sifatnya asketis, mengidolakan hidup para rasul, menolak penghormatan kepada orang kudus, dan juga terkait dengan Ekaristi, awam siapapun itu boleh memimpin Ekaristi. Sebagai tanggapan terhadap ajaran dari bid'ah Waldensis ini, Paus Innocentius ketiga mengharuskan kelompok Waldensis yang bertobat agar bisa diterima kembali di dalam gereja Katolik Roma untuk menyatakan iman tradisional gereja, yaitu pengakuan akan realis presensia. Dan hanya imam saja yang berhak memimpin perayaan Ekaristi. Selanjutnya, Konsili Konstans tahun 1415 mengutuk dua ajaran. Yang pertama adalah ajaran Wycliffe yang mengajarkan impanatio, yaitu tubuh Yesus ada dalam roti. Ini dapat digambarkan seperti seorang raja yang hadir yang bertahta di istana. Ya, gambarannya seperti itu dari yang diajarkan oleh Wycliffe. Yang kita sebut sebagai impanatio, ya. Jadi
tubuh Yesus itu ada dalam roti, hadir dalam roti. Seperti gambarannya ya seorang raja di istana. Lalu yang kedua, mengutuk Konsili Konstans ini juga sekaligus mengutuk ajaran Yohanes Hus yang menuntut komuni dua rupa sebagai syarat keselamatan, harus menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Ini yang diajarkan oleh Hus. Nanti akan kita lihat bagaimana ajaran Gereja Katolik Roma yang dalam salah satu rupa saja juga hadir Kristus secara keseluruhan, misalnya dalam jauh nanti setelahnya dalam Trinity. Tapi yang ditegaskan dalam Konsili Konstans waktu itu adalah tidak harus dalam dua rupa itu untuk memperoleh keselamatan. Oke, selanjutnya ajaran Paus Martinus kelima, 1418. Melalui Bulla Intercunctas yang merupakan pernyataan inkuisitor, dalam bulla ini Paus Martinus kelima tidak menyebut eksplisit istilah transubstansiatio, tetapi mengajarkan ya, inti ajaran dari transubstansiatio itu dia sebut atau dia singgung di sana, yaitu perubahan seluruh substansi. Hakikat roti dan anggur menjadi seluruh substansi atau hakikat tubuh dan darah Kristus. Ini arti dari transubstansiatio. Trans, perubahan, substansi, terjadi perubahan substansi dalam hari ini, substansi roti dan anggur berubah menjadi substansi tubuh dan darah Kristus. Istilah transubstansiatio sendiri muncul pertama kali pada Konsili Lateran yang keempat, 1215. Selanjutnya Konsili Florence 1439 melalui dekret Exsultate Deo tentang pernyataan iman Gereja Katolik yang harus diterima orang-orang Armenia yang mau masuk ke Gereja Katolik Roma. Mereka yang mau masuk tentu saja ke dalam Gereja Katolik Roma harus menerima pernyataan yang menjadi pegangan dari Gereja Katolik. Juga terkait dengan ajaran mengenai forma dan materia dari Ekaristi. Oke, selanjutnya Konsili Trente, ini yang agak panjang kita bahas hari ini. Yang Konsili Trente sendiri diadakan tahun 1545 sampai 1563, walaupun tidak terus-terusan, tetapi juga ada jeda atau selang-selang juga. Trente terkait dengan Ekaristi itu membicarakan sampai 3 kali atau 3 kali sidang. Yang pertama tahun 1551 pada sidang ke-13 tentang realis presensia, tema yang dibahas di sana. Lalu tahun 1562 pada sidang ke-21 tentang komuni dua rupa, dan tahun 1562 pada sidang ke-22 terkait dengan korban Ekaristi disebut sebagai korban. Kita mengingat ini tanggal-tanggalnya yang selang tahunnya juga agak panjang, dan sidang yang satu ke yang lain juga. Jadi yang dibicarakan terkait dengan Ekaristi itu tidak dalam satu kesatuan ya, terkait dengan realis presensia, komuni dua rupa, dan korban itu tidak sebagai satu tema yang berkaitan satu sama lain, tetapi sebagai tema-tema tersendiri dalam sidang-sidang yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai hasil dari Konsili Trente, ada 3 istilah penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah artikuli, yang merupakan atau berisi pandangan kaum reformator. Tentu saja pandangan kaum reformator sebagaimana dirumuskan atau dipahami oleh gereja kita, Gereja Katolik Roma ya. Jadi bukan apa yang disampaikan sendiri oleh kaum reformator. Yang kedua adalah doktrina yang merupakan pengantar dan ajaran. Dan yang ketiga adalah kanones yang berupa rumusan singkat apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik Roma dan yang ditolak oleh gereja. Kekasannya dalam kanones ini
muncul istilahnya yaitu atau rumusannya yaitu anathemasit, terkutuklah tentu saja yang tidak menerima ajaran gereja atau mengikuti yang ditolak oleh gereja. Ini 3 istilah penting. Sekarang kita melihat tadi yang dibahas di dalam Konsili Trente ada 3 tema tadi. Yang pertama adalah mengenai realis presensia. Apa yang disampaikan oleh Konsili Trente mengenai ajarannya atau rumusannya sendiri minta tolong atau doktrinnya dari bab 1 dan bab 4 dari buku Ekaristi kita ini ya, halaman 275 sampai 276 karena panjang minta tolong dibaca ya. Nanti dalam kesempatan diskusi akan kita bahas bersama, tetapi karena agak panjang maka minta tolong dibaca sendiri ya mengenai realis presensia ini. Beberapa pokok ajaran yang muncul di sana tadi minta tolong yang lengkap dibaca, tetapi beberapa pokok yang dapat kita garis bawahi adalah yang pertama mengenai kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Bersifat sungguh-sungguh, real, maka disebut sebagai realis presensia, kehadiran yang real, yang sungguh-sungguh. Lalu bersifat esensial atau substansialiter, menyangkut substansi. Hal ini terkait dengan istilah yang muncul pada zaman skolastik, yang membedakan antara substansia dan aksidensia. Substansia itu menyangkut substansi, esensi, isinya, sedangkan aksidensia atau dalam bahasa Jerman itu accidens, itu adalah penampakannya. Ya, dalam hal ini kehadiran Kristus bersifat sungguh dan real itu atau menyangkut terkait dengan esensinya, substansinya itu adalah kehadiran Kristus. Memang yang kita lihat adalah roti dan anggur, tetapi substansinya adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Lalu yang ketiga, kehadiran itu Kristus atau istilahnya Kristus totus. Keseluruhan Kristus hadir dalam setiap rupa atau setiap bagian, entah itu hosti, entah itu anggur, adalah kehadiran Kristus. Walaupun yang kita terima itu hanya secuil saja, hosti atau roti, ekaristi, ya. Apalagi misalnya dalam kasus hostinya itu kurang, lalu satu hosti kecil itu dibagi menjadi misalnya 4 bagian atau 5 bagian, walaupun yang kita terima hanya kecil saja, tetapi adalah Kristus keseluruhan, bukan hanya misalnya kita katakan sebagai tangannya saja atau kakinya saja, tetapi keseluruhan Kristus. Demikian juga misalnya dalam kasus hosti habis, lalu yang kita terima adalah anggur atau tubuh darah Kristus, begitu kita juga menerima keseluruhan Kristus. Yang keempat atau poin selanjutnya adalah bersifat tetap atau kita sebut sebagai ekstra usum. Artinya apa? Setelah perayaan Ekaristi selesai, lalu tubuh Kristus atau hosti atau roti Ekaristi itu masih ada, juga tetap merupakan kehadiran Kristus yang real, yang total. Ini berbeda dari pandangan misalnya dari Luther yang mengatakan kehadiran Kristus yang bersifat in usum, artinya sejauh disantap setelah perayaan Ekaristi atau ketika tidak dipakai ya bukan lagi tubuh Kristus. Kalau menurut Luther ya, tetapi bagi kita Gereja Katolik Roma itu bersifat tetap ekstra usum. Sebagai konsekuensinya dalam poin terakhir itu disebutkan maka boleh disembah setelah perayaan Ekaristi selesai, maka muncul devosi-devosi Ekaristi. Misalnya yang sederhana visitasi atau juga adorasi macam itu ya. Devosi oke, karena kehadiran Kristus bersifat tetap ekstra usum, tidak hanya dalam perayaan saja. Baik, selanjutnya ajaran transubstansiasio pada kanon 2 menolak ajaran konsubstansiasio dari Luther ya yang sudah kita singgung minggu lalu bersama dengan Romo Marto Sujito ya. Konsubstansiasio substansi dari tubuh Kristus dan substansi dari roti misalnya itu tetap ada bersama begitu, konsubstansiasio. Tetapi dalam gereja kita kan
Tadi dalam istilah yang sebelumnya, dalam slide sebelumnya adalah transubstansiatio. Substansi berubah, trans, bukan kon. Ya. Lalu selanjutnya adalah menolak ajaran impanasio tadi yang disampaikan oleh Wycliffe. Kehadiran Kristus itu hanya seperti raja yang tinggal atau bertahta di istana, seperti itu gambarannya. Ya, itu ditolak oleh gereja. Dengan ajaran transubstansiatio ini, ya sekali lagi substansi roti dan anggur menjadi atau berubah trans, ya menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka gereja menolak argumentasi dalam hal ini gereja menolak argumentasi kaum reformator yang berpendapat istilah transubstansiatio ini tidak biblis, tidak ada di kitab suci. Tetapi menurut kita atau kalau kita berpikir logis, lah mereka kan menerima ajaran atau istilah homoousios. Homoousios sehakikat ya Allah Putra itu sehakikat dengan Allah Bapa ya yang merupakan istilah khas dari Konsili Nicea tahun 325. Mereka menerima itu, kaum reformator menerima istilah homoousios sehakikat ini walaupun tidak ada di kitab suci. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa kok mereka tidak menerima istilah transubstansiatio ini walaupun juga tidak ada di kitab suci ya. Kalau mau konsisten ya harusnya mereka juga menolak misalnya istilah homoousios ini. Oke. Selanjutnya hal ihwal penerimaan komuni. Poin yang pertama, Ekaristi memberikan buah-buah rahmat seperti makanan rohani, penyembuhan, dapat kita lihat dari kanon ke-6. Saya hanya menyebutkan secara cepat karena bahan hari ini lumayan panjang, nanti minta tolong dibaca secara lebih detail di dalam buku wajib kita ini. Lalu Ekaristi boleh disimpan dan dikirim ke orang sakit kanon 7 ya. Ini terkait dengan pandangan kita tadi yaitu bersifat kehadiran Kristus itu extra usum. Juga terus terjadi di luar perayaan Ekaristi. Maka konsekuensinya ya disimpan dan boleh dikirim kepada orang yang sakit atau orang yang ada dalam penjara misalnya yang tidak bisa menghadiri Ekaristi. Lalu komuni berarti menyambut Kristus secara rohani dan sakramental. Mau menggarisbawahi tidak hanya secara rohaniah saja kita terima Kristus itu, tetapi secara sakramental sungguh-sungguh real kita terima di dalam tubuh dan darahnya. Lalu ketentuan gereja untuk menerima komuni sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Ya. Setahun sekali itu minimal menerima komuni. Ini yang ditegaskan dalam Konsili Lateran yang keempat. Kalau kita lakukan sekarang ya itu sangat minim ya. Sebagai imam, calon imam terlebih itu harus menerima setiap hari. Ya. Tetapi waktu itu konteksnya dalam Konsili Lateran yang keempat tentu saja. Ya, dalam situasi yang berbeda. Lalu imam boleh menerima komuni untuk diri sendiri. Bahkan sekarang ini dalam konteks yang berbeda tentu saja. Ini kan konteks waktu itu Trente ya. Kalau sekarang ini bahkan imam harus menerima yang pertama kali dalam yang sudah kita pelajari dalam gereja timur, bahkan kalau tidak menerima pertama itu lalu imamnya itu malah akan dihukum begitu ya. Oke. Pengakuan dosa sebelum menerima komuni perlu, maksudnya agar kita sungguh-sungguh layak dan pantas menerima kehadiran Kristus yang hadir secara real di dalam hosti dan anggur. Atau tubuh dan darah Kristus. Oke, ajaran tentang komuni 2 rupa. Pembicaraan mengenai komuni 2 rupa sebenarnya lebih merupakan soal praktis saja dan masuk ke bagian pokok persoalan mengenai realis presensia. Trente mengajarkan pada 4 doktrina dan 4 kanones. Secara lengkapnya minta tolong nanti dibaca atau dibuka dari halaman 283 sampai atau 2 halaman ya 284 karena panjang minta tolong sekali lagi dibaca sendiri nanti akan kita bahas ketika diskusi ya. Lalu selanjutnya ajaran tentang kurban misa juga
rumusan yang panjang sendiri, minta tolong dibaca dari buku kita ini. Setelah melihat video ini dari bab 1 dan 2 dalam buku kita ini kutipannya ya, halaman 285 sampai 287 karena panjang minta tolong dibaca sendiri ya. Tema-tema yang kita bahas hari ini cukup panjang, maka kutipan-kutipan macam ini silahkan nanti dibaca sendiri. Juga kanon-kanonnya juga ada di halaman tersebut. Yang akan kita lihat lebih ke refleksi sistematis tentang ajaran kurban dari Konsili Trente. Ada poin-poin yang penting di sini. Yang pertama adalah Ekaristi itu kurban yang benar dan sungguh-sungguh. Kita ingat kaum reformator menolak ajaran Ekaristi sebagai kurban, ya, karena pandangan mereka kurban Kristus itu sebagaimana digariskan di dalam atau disebutkan di dalam misalnya surat Ibrani surat kepada orang-orang Ibrani, pengorbanan kurban Kristus itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Ya. Maka mereka berpandangan bahwa kalau Ekaristi kita sebut sebagai kurban, maka ya seperti saingan untuk kurban Kristus yang sekali untuk selama-lamanya tadi. Lalu bagaimana kita memahami kalau dalam gereja Katolik Ekaristi disebut sebagai kurban ini? Yang pertama tentu saja Trente menggarisbawahi atau menegaskan Ekaristi sebagai kurban yang benar dan sungguh-sungguh. Nah, ini sekarang argumennya. Ekaristi itu korban yang relatif terhadap satu-satunya korban salib yang absolut. Ingat kata kuncinya adalah relatif ini, kata relatif ini. Relatif terhadap satu-satunya korban salib yang absolut yang tadi sebagaimana yang disebutkan oleh atau keberatan yang disampaikan oleh kaum reformator bahwa korban salib Kristus itu hanya sekali untuk selama-lamanya tadi ya, yang disebut absolut tadi. Apa artinya relatif? Artinya berhubungan dan tergantung pada pengorbanan Kristus atau korban salib itu yang memang terjadi untuk sekali dan selama-lamanya itu. Tetapi ingat bahwa korban Ekaristi kita atau Ekaristi kita itu disebut sebagai korban artinya menghadirkan korban Kristus yang sekali dan untuk selama-lamanya tadi ya. Jadi kata kuncinya menghadirkan atau kita mengenangkan. Ini terkait dengan paham biblis ya. Mengenangkan, memoria artinya menghadirkan kembali atau bersifat anamnesis yang seperti yang sudah kita pelajari ya. Jadi bukan sebagai saingan atau kita membuat korban yang baru atau Kristus kita salibkan lagi, bukan begitu artinya ya. Lalu yang ketiga terkait dengan poin sebelumnya tadi, kesatuan korban misa kita dan korban salib Kristus ya. Artinya sebagai pengenangan, penghadiran kembali. Lalu yang keempat, kesatuan hubungan antara perjamuan malam terakhir, kurban salib dan kurban misa. Tidak dijelaskan secara sistematis di dalam Konsili Trente, tetapi kalau kita pahami dalam poin-poin sebelum ini tadi, terlebih di slide ini dalam poin yang kedua tadi, maka satu sama lain terkait erat atau tidak bisa dipisahkan begitu saja, atau bahkan dikatakan kalau dikatakan bahwa korban Ekaristi kita sekarang ini kalau disebut sebagai korban sebagai saingan, bukan begitu ya artinya. Oke, nanti kita perdalam dalam kesempatan diskusi dan tanya jawab terkait dengan ini. Kesulitan Konsili Trente. Trente belum siap berbicara mengenai teologi kurban karena diskusi Ekaristi pada saat itu terlalu berfokus pada realis presensia. Ingat pada abad atau zaman itu yang dihadapi persoalan pokoknya tentu saja adalah mengenai realis presensia ini. Sementara soal kurban kurang dibahas. Dan kita ingat tadi yang seperti sudah saya sampaikan, pemisahan topik-topik dalam 3 bidang yang dianggap oleh teologi kemudian sekarang ini sebagai pemisahan tema tadi ya, mengenai realis presensia, mengenai komuni dua rupa, atau juga mengenai teologi korban. Tapi dalam kesempatan Konsili Trente dibahas pada tahun yang selangnya itu sangat jauh, bahkan juga dalam sidang yang berbeda ya.
Jadi kita ingat kalau kita tempatkan di sana, kemudian kita memahami bahwa topik-topik mengenai Ekaristi ini dalam Konsili Trente kita pandang sekarang ini sebagai atau dinilai sekarang ini sebagai tema-tema yang tidak dalam satu kesatuan yang utuh. Oke. Trente belum memiliki eklesiologi dan sakramentologi yang jelas karena pada waktu itu konteksnya bukan terkait dengan entah Ekaristi atau sakramen dalam kaitannya dengan gereja, tetapi persoalan pokok yang dihadapi waktu itu adalah terkait dengan realis presensia ini. Nah, sekarang kita masuk ke ajaran gereja menjelang Konsili Vatikan yang kedua. Oke, suasana seperti apa? Yang pertama adalah tampak dalam ensiklik Mediator Dei tahun 1947. Tadi kita melompat dari Trente ya, sekarang kita masuk ke abad ke-20. Ini dalam ensiklik Mediator Dei dari Pius ke-12 mengenai aneka macam kehadiran Kristus. Karena sampai saat itu kehadiran Kristus ya dibatasi pada perayaan Ekaristi saja. Tetapi dalam ensiklik ini ditegaskan bahwa kehadiran Kristus tidak hanya di dalam perayaan Ekaristi saja. Lalu Paus yang sama juga mengeluarkan ensiklik Humani Generis tahun yang berbeda, tahun 1950, mengenai penegasan kembali ajaran transubstansiasio, ya, perubahan transsubstansi dari roti dan anggur menjadi substansi tubuh dan darah Kristus. Oke, sekarang kita masuk ke Ekaristi dalam ajaran Konsili Vatikan yang kedua. Sebagai pengantar, Konsili Vatikan kedua tidak menyampaikan ajaran dogma Ekaristi yang baru, tetapi menegaskan apa yang tadi sudah kita lihat, beberapa ajaran resmi dari gereja kita mengenai Ekaristi. Namun Konsili Vatikan kedua menegaskan kembali ajaran tradisi gereja mengenai Ekaristi secara baru. Apa kebaruannya sekarang dikaitkan atau ditempatkan dalam konteks eklesiologis atau sakramentologi yang baru dalam kaitannya dengan gereja ya. Kalau kita ingat misalnya terkait dengan Ekaristi atau sakramen-sakramen juga dikaitkan dalam kaitannya pembicaraan mengenai gereja misalnya. Yang kedua, kembali ke biblis atau patristik, apa yang disampaikan dalam kitab suci dan oleh bapak-bapak gereja. Dan yang ketiga adalah paham yang lebih relasional, personal, dan dinamis. Seperti yang sudah kita pelajari dalam sakramentologi atau sakramen-sakramen, bukan sekedar sebagai misalnya, bukan sekedar sebagai saluran saja, tetapi sebagai tempat perjumpaan antara kita dengan Kristus sendiri, ya, maka disebut sebagai bersifat relasional, personal, dan dinamis. Oke, secara khusus kita menyinggung mengenai Sacrosanctum Concilium artikel 47 ya. Minta tolong nanti dibaca ya soal ini, nanti akan saya tunjukkan atau setelah ini kita tunjukkan halaman berapa kalau dalam kutipannya ya. Memuat secara padat dan ringkas ajaran Konsili Vatikan kedua mengenai Ekaristi. Meskipun Sacrosanctum Concilium artikel 47 ini tidak memuat seluruh segi ajaran Ekaristi, ya, tetapi secara singkat atau padat disinggung di sana, ya. Nanti setelah ini kita singgung atau kita lihat beberapa poin penting di sana, ya. Kutipannya ada di buku wajib kita ini halaman 292, 293. Minta tolong sungguh-sungguh dibaca. Nanti akan kita pelajari atau kita bahas di dalam diskusi pada jam yang kedua. Tetapi dari Sacrosanctum Concilium 47 ini yang disingkat dirumuskan secara padat dan singkat atau ringkas ini, kita melihat beberapa poin pokok. Yang pertama adalah dasar kristologisnya. Ekaristi ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan bukan sebagai rekayasa gereja. Ya. Yang pertama, Ekaristi sebagai korban menggarisbawahi tadi yang sudah disebutkan atau digarisbawahi oleh Konsili Trente.
Vatikan kedua menghubungkan kurban Ekaristi dengan kurban salib sekaligus, ya. Menghadirkan tadi istilah kuncinya menghadirkan atau anamnesis tadi istilahnya atau memoria atau pengenangan tadi dalam konsep biblis tentu saja. Ya. Lalu yang kedua, Ekaristi sebagai perayaan kenangan yang sudah saya sebut juga, maka teologi anamnesis secara biblis mengenangkan, menghadirkan. Ya. Lalu yang ketiga, Ekaristi sebagai sakramen, artinya seluruh perayaan Ekaristi adalah perayaan sakramen. Dan yang keempat, Ekaristi sebagai perjamuan, artinya Ekaristi sebagai perayaan perjamuan Paskah yang dihadirkan di dalam Ekaristi ini atau di dalam perayaan ini. Oke, ini dasar kristologisnya. Ini saya singgung secara cepat saja karena banyak tema yang kita bahas hari ini. Nanti akan kita perdalam dalam diskusi. Sekarang dimensi eklesiologisnya dari yang disinggung dalam SC 47 tadi. Tentu dalam kaitannya dengan artikel-artikel yang lain juga dalam Konsili Vatikan kedua. Yang saya munculkan semuanya terlebih dahulu. Yang pertama, Ekaristi sebagai perayaan atau merupakan perayaan seluruh gereja, ya. Dan yang kedua adalah Ekaristi sebagai pusat liturgi, misalnya ada di Sacrosanctum atau disebutkan di dalam Sacrosanctum Concilium artikel 10 dan 41, ya. Nanti dapat dibaca di sana. Dan yang ketiga adalah Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja, sebagaimana disebutkan di dalam Lumen Gentium artikel 11. Dikatakan sebagai Ekaristi sebagai sumber, artinya dari perayaan Ekaristi itu mengalir kekuatan sumber kita untuk hidup sebagai orang Katolik atau sebagai orang Kristen. Lalu Ekaristi sebagai puncak, artinya dari semua kegiatan atau aktivitas kita sebagai orang beriman berpuncak nantinya pada atau yang kita tuju adalah atau kita satukan di dalam perayaan Ekaristi. Maka Ekaristi dikatakan sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Lumen Gentium artikel 11. Mengenai atau terkait dengan segi teologis dari rahmat. Ekaristi berdaya guna misalnya sebagai jiwa dikaruniai rahmat, jaminan kemuliaan yang akan datang, kesatuan dengan Tuhan sendiri dan pengampunan dosa. Oke. Dan perspektif eskatologis yang disinggung juga di SC 47 tadi, dalam Ekaristi kita mencicipi liturgi surgawi, ya, terkait juga dengan artikel-artikel lain juga tentu saja dalam Konsili Vatikan kedua, yaitu misalnya dari Sacrosanctum Concilium artikel 8, ya, nanti dapat dicari kalimatnya di dalam SC 8 misalnya. Ekaristi sebagai jaminan hidup abadi. Artinya Ekaristi atau liturgi yang kita rayakan sekarang ini merupakan antisipasi dan juga partisipasi akan perjamuan surgawi nanti, kepenuhannya. Sekarang kita mau melihat perbedaan antara Konsili Trente dan Konsili Vatikan kedua terkait dengan perayaan Ekaristi. Ini saya munculkan semuanya terlebih dahulu agar langsung kita lihat topik-topik yang ada di sana. Ya, yang kiri adalah Konsili Trente, yang kanan Konsili Vatikan kedua. Yang pertama, Trente belum punya eklesiologi yang jelas, ya, karena tadi yang saya sampaikan yang dibahas terlebih fokusnya pada persoalan realis presensia. Sedangkan Konsili Vatikan kedua punya eklesiologi yang jelas, pembicaraan mengenai Ekaristi dikaitkan dengan kehidupan gereja yang tadi kita lihat ketika membahas Konsili Vatikan kedua. Lalu yang kedua, teologi sakramental, fokusnya pada teologi sakramental atau zaman skolastik, teologi skolastik. Tetapi dalam Konsili Vatikan kedua tadi kembali ke semangat biblis atau patristik, maka teologi sakramentalnya adalah diwarnai dari konsep-konsep biblis dan patristik. Misalnya soal
penghadiran anamnese atau pengenangan tadi contohnya. Lalu yang ketiga, konteks yang dihadapi oleh Konsili Trente adalah konteks konflik, terlebih dengan kaum reformator, dan bersifat polemis, artinya ya bertentangan dengan ajaran-ajaran dari kaum reformator. Sedangkan Konsili Vatikan kedua adalah konteksnya ekumenis dan dialog dengan gereja-gereja yang lain dan juga bahkan dengan agama-agama yang lain atau bahkan juga dengan dunia, ya. Semangatnya adalah semangat dialog kesatuan, mencari kesatuan. Yang keempat, isinya Konsili Trente membahas kurban, sakramen, dan realis presensia secara terpisah, bukan sebagai satu kesatuan tema, ya, karena dibahas dalam tahun-tahun yang berbeda tadi yang kita lihat. Sedangkan Konsili Vatikan kedua isinya adalah membahas kurban, sakramen, realis presensia sebagai satu kesatuan tema, tidak terpisah-pisah. Oke, itu perbedaannya. Ajaran para paus yang mutakhir ini secara singkat saja ya, nanti panjang lebarnya minta tolong dibaca antara lain di dalam buku wajib kita. Yang pertama adalah ensiklik Mysterium Fidei dari Paus Paulus ke-6 tahun 1965. Konteksnya adalah waktu itu menghadapi usulan untuk mengganti istilah transubstansiatio, dan dalam diskusi teologis beberapa teolog itu mengusulkan untuk mengganti transubstansiatio dengan istilah transignifikasi. Trans perubahan, signum tanda gitu ya, perubahan tanda, lalu transfinalisasi, final tujuan, trans perubahan tujuan, itu yang diusulkan oleh beberapa teolog yang terkenal. Minta tolong nanti dibaca lengkapnya di sini karena waktu yang terbatas tidak saya bahas panjang lebar. Paulus ke-6 tidak menolak secara eksplisit istilah-istilah ini, tetapi mau mengatakan bahwa istilah-istilah ini transignifikasi dan transfinalisasi itu tidak mencakup keseluruhan dari apa yang mau dihadirkan oleh dengan istilah transubstansiatio. Lalu selanjutnya ensiklik Ecclesiae Eucharistia atau merupakan ensiklik terakhir dari Paus Yohanes Paulus kedua dengan beberapa alasan mengapa terbit, yaitu terkait dengan selebrasi 25 tahun kepausannya, lalu teologi eklesiologis, pastoral, ya nanti sekali lagi minta tolong lengkapnya dibaca dalam buku wajib kita ini. Lalu juga Sacramentum Caritatis perlu saya singgung juga di sini dari Paus, merupakan anjuran apostolik dari Paus Benediktus ke-16 dikeluarkan pada tahun 2007. Oke, hari ini kita poin-poinnya atau temanya sudah selesai dari apa yang dikeluarkan tadi, misalnya dari ensiklik atau anjuran apostolik tadi ya. Banyak tema-tema yang kita bahas hari ini, maka saya singgung secara cepat, termasuk kutipan-kutipan yang tadi saya sampaikan, minta tolong dibaca ya dari buku wajib kita ini maupun dari Konsili Vatikan kedua yang tadi kami sampaikan atau kami sebutkan. Baik, selamat belajar dan nanti kita berdiskusi bersama di jam yang kedua.